Berjumpa kembali bersama saya dalam acara Renungan Religius di channel YouTube Serambi Religius. Ibu bapak, saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kini gereja memasuki minggu biasa yang keempat. Bacaan-bacaan yang akan kita renungkan pada minggu biasa yang keempat ini diambil dari bacaan-bacaan berikut ini. Yang pertama, bacaan diambil dari kitab Ulangan bab 18 ayat 15 sampai dengan 20. Seorang nabi akan kubangkitkan, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Nah, oleh karena itu, ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, mulut kita adalah pewarta firman Allah. Maka jangan sampai kita menyalahgunakan mulut kita untuk lebih senang mencibir, memfitnah, mencemooh, dan jauh dari firman Tuhan. Sedangkan dalam bacaan yang kedua, dan inilah menjadi tema atau menjadi pokok permenungan kita pada minggu biasa yang keempat ini, diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 7 ayat 32 sampai dengan 35. Anak-anak gadis memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Demikian juga kepada suami, pusatkanlah hidup pada istri, istri tunduk pada suami. Dan yang tidak memiliki suami dan istri, sibukkanlah dirimu dengan perkara Tuhan. Sedangkan dalam bacaan Injil diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 21 sampai dengan 28. Yesus mengajar sebagai orang yang berkuasa. Seluruh umat Allah yang terberkati oleh Tuhan, sebagaimana pokok permenungan kita yang akan saya ambil dari bacaan kedua, maka saya akan membacakan kutipan surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, aku Paulus ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana supaya Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana supaya ia dapat menyenangkan istrinya, dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perumpamaan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana supaya ia dapat menyenangkan suaminya. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasanmu, tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Demikianlah Injil Tuhan. Ibu bapak, saudari-saudara umat Allah yang diberkati oleh Tuhan, indahnya hidup tanpa ada kekhawatiran.
Betapa hidup menjadi indah kalau kekhawatiran tidak menyelimuti diri kita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rumusan kekhawatiran dapat dimengerti secara berikut ini. Kekhawatiran adalah perasaan khawatir, kecemasan, dan khawatir merupakan suatu bentuk rasa takut, gelisah, cemas terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Secara historis, dalam catatan sejarah, kekhawatiran merupakan dampak dari kejatuhan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa dalam dosa. Peristiwa kekhawatiran ini sangat mencekam di Taman Eden ketika mereka tidak taat pada hukum dan perintah Tuhan. Mereka khawatir jangan-jangan Tuhan marah. Dan memang Tuhan tidak menunjukkan kemarahan secara langsung, tetapi kekhawatiran mereka menjadi nampak ketika Tuhan hadir dan menginterogasi suasana Taman Eden yang tidak seperti semula buah yang dilarang untuk dipetik, namun dipetik, maka berakibat adanya show busana tanpa busana. Apa itu? Silakan Anda simak sendiri. Umat Allah yang diberkati oleh Tuhan, menarik untuk merenungkan bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang saya bacakan tadi. Ada sebuah ungkapan yang menarik yang berbunyi demikian: bertanggung jawablah terhadap hidupmu sendiri dan jangan terlalu gampang mencampuri urusan orang lain tanpa ada dasar. Disitulah letak kebahagiaan seseorang. Rasul Paulus memberikan beberapa catatan indikatif akan satu bentuk kekhawatiran ketika kita mencampuri urusan orang lain. Dikatakan bahwa bagi orang yang tidak beristri, termasuk di dalamnya kaum muda dan para gadis, fokuskanlah perhatianmu pada perkara Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kamu dan Tuhan akan memberikan tanggung jawab secara unik dan istimewa kepada kamu. Nah, dengan demikian Tuhan sungguh berkenan kepada kamu. Sedangkan orang yang beristri memusatkan perhatiannya kepada perkara duniawi, bagaimana ia menyenangkan suaminya. Dan orang yang memiliki istri memusatkan perhatian kepada sang istri supaya istrinya juga senang dengan suami. Ditambahkan lagi, kepada istri yang memiliki suami, fokuskanlah perhatianmu pada suamimu supaya kasih sayang suami senantiasa ada beserta engkau. Dengan demikian tuntutannya sangat logis. Kepada suami, sibukilah diri dengan istrimu. Jangan menyibukkan diri dengan istri orang lain. Itu akan memunculkan kekhawatiran tanpa dasar. Demikian juga sang istri, urusilah suamimu, tidak usah uruslah suami orang lain. Akan mendatangkan kecemasan, ketakutan, kegelisahan, keraguan-raguan, penuh dengan kecurigaan dan macam-macam hal. Nah, dengan demikian Rasul Paulus memberikan kepada kita suatu resep yang sangat simpel. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita sebagai orang beriman sungguh sudah menyadari dengan fokus perkara kita, ataukah kita sibuk dengan mengurus fokus perkara orang lain? Saudari-saudara umat Allah yang diberkati oleh Tuhan, dengan demikian saya memberikan beberapa catatan kepada kita semua, baik kepada saya sebagai pastor
kepada suster, kepada frater, kepada anak gadis dan kaum muda, atau kepada suami dan kepada istri. Yang pertama, sebagai pastor, layanilah umat seturut kemampuanmu, dan prinsipnya jangan sampai membawa umat ke dalam jurang ateis. Dan sebagai umat, terimalah ini sebagai bentuk hormat kepada gembalamu. Bukan berarti taat buta, bukan. Tetapi kalau ada persoalan, marilah kita duduk bersama, kita bercerita bersama, kita sampaikan keluh kesah kita tanpa ada bentuk intimidasi atau memberikan suatu bentuk vonis yang tanpa ada dasar. Nah, sebagai pastor juga dia harus mengetahui diri. Tidak usah mengurusi masalah ranjang suami istri. Kalau seandainya pastor mengurusi masalah ranjang suami dan istri, katakanlah kepada mereka, apa urusanmu pastor anta beranta dengan suami dan istri kami? Itu adalah urusan kami. Persis seperti Yesus Kristus ketika dia datang kepada orang yang kerasukan, setan itu mengatakan kepada dia, apa urusan saudara dengan kami? Luar biasa. Catatan yang kedua, sebagai suami urusilah istrimu, dan sebagai istri urusilah suamimu. Maka ketika kamu mengurusi suami orang, ya para suami katakan, "Oi saudara, apa urusanmu dengan saya? Saya bukan suamimu." Dengan demikian juga para suami, ketika lebih sibuk mengurusi istri orang, ya sang istri mengatakan, "Oi saudara, apa urusanmu dengan saya? Saya bukan istrimu." Nah, dengan demikian KO dia jelas. Kekhawatiran itu akan muncul ketika kita mencampur adukan urusan orang lain dengan urusan kita. Nah, oleh karena itu disinilah Tuhan ingin supaya kita fokus pada kehendak dan keinginan Allah di dalam hidup kita. Tetapi dengan suatu persyaratan bahwa Tuhan yang nyata, rahmatnya yang konkret, pastilah menjadi suatu fokus yang sangat berarti kepada kita ketika kita menaruh porsi perhatian kita sesuai dengan proporsional pribadi kita masing-masing. Oleh karena itu, hiduplah tanpa kekhawatiran, maka hidup ini menjadi indah dalam Tuhan. Dan catatan-catatan yang diberikan ini bukanlah berarti menghalangi kebebasan kita, tetapi sesungguhnya di bagian terakhir Paulus mengatakan, saya tidak menghalang-halangi kamu dalam kebebasanmu, tetapi sebaliknya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Dengan demikian tidak ada kekhawatiran yang berlebihan dalam hidup kita. Kekhawatiran yang kecil dan simpel itu adalah hal yang manusiawi. Selamat merayakan hari Minggu biasa yang keempat.